Selamat datang di kisah dongeng tentang seorang pria miskin dari pinggir desa yang dihina, namun menolong ular putih, sakti dan menemukan mantra ajaib kebaikan. Dika adalah seorang pria muda yang sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggir desa, peninggalan orang tuanya yang telah lama meninggal. Tidak ada warisan, tidak ada tanah garapan, hanya sebidang kecil lahan tandus, tempat ia menanam beberapa tanaman pangan yang seringkali gagal panen. Untuk bertahan hidup, ia mencari kayu bakar di hutan setiap hari. Kayu-kayu itu ia ikat menjadi satu dan dibawa ke pasar untuk dijual dengan harga yang sangat murah. Jika beruntung, ia bisa membeli sepiring nasi dan ikan asin, tapi lebih sering ia harus puas dengan sekadar ubi rebus. Meskipun hidupnya sulit, Dika tidak pernah mengeluh. Ia selalu bangun pagi sebelum matahari terbit, berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu, dan kembali saat sore dengan beban berat di punggungnya. Setiap malam, ia duduk di depan rumahnya, menatap bintang-bintang, berharap suatu hari hidupnya akan berubah. Tapi hari demi hari berlalu, dan kemiskinan masih setia menemaninya. Di desa tempatnya tinggal, Dika dikenal sebagai pemuda miskin yang tidak memiliki masa depan. Orang-orang sering mencibirnya saat ia melewati jalan utama sambil memanggul kayu bakar di pundaknya. "Sampai kapan kau akan hidup seperti itu, Dika?" ejek seorang lelaki tua di warung. "Kenapa kau tidak mencari pekerjaan yang lebih baik?" kata seorang ibu yang sedang membeli sayur. Anak-anak kecil pun menertawainya, mempermainkan pakaiannya yang penuh tambalan dan sepatunya yang sudah hampir tidak berbentuk. Dika hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Ia tidak membalas hinaan itu, karena ia tahu mereka tidak mengerti perjuangannya. Meskipun sering dihina, ia tidak pernah menyimpan dendam. Sebaliknya, ia selalu bersikap baik kepada orang-orang di desa. Jika ada yang membutuhkan bantuan, Dika tidak pernah ragu untuk menolong, meskipun ia sendiri kekurangan. Ia percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri, meski dunia tidak selalu adil kepadanya. Suatu hari setelah menjual kayu bakar di pasar, Dika berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Ia berharap menemukan pohon yang lebih besar, agar kayu yang ia kumpulkan lebih banyak dan bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Matahari mulai condong ke barat, menyinari hutan dengan cahaya keemasan saat ia mendengar suara aneh, seperti desisan lemah yang hampir tenggelam oleh suara angin. Penasaran, Dika mencari sumber suara itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di antara akar besar sebuah pohon tua, seekor ular putih terperangkap. Tubuhnya terlilit erat oleh akar yang kuat, dan ada luka besar di sisinya. Ular itu tampak lemah, matanya yang berkilau seperti mutiara kehilangan cahaya. Meski tubuhnya besar, ia tampak tak berdaya. Dika mundur beberapa langkah. Ia tidak pernah melihat ular seperti ini sebelumnya. Warnanya putih bersih, seolah bukan makhluk biasa. Ia ragu. Jika ia mendekat, mungkinkah ular itu akan menyerangnya? Tapi saat melihat tubuh ular itu gemetar dan napasnya tersengal, hatinya luluh. Dengan hati-hati, ia mulai menarik akar yang menjerat tubuh ular itu, meskipun tangannya terluka akibat duri-duri tajam yang menyertainya. Setelah beberapa saat, akhirnya ular itu terbebas. Alih-alih melarikan diri, ia menatap Dika dengan tatapan yang dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum Dika sempat berpikir lebih jauh, ular itu mendesis pelan dan merayap pergi, meninggalkan jejak samar di tanah lembab. Dika menghela napas lega setelah melihat ular putih itu pergi, tapi hatinya masih belum tenang. Ia memperhatikan bekas luka di tubuh ular tadi, tampak parah dan mungkin akan memburuk jika dibiarkan. Ia tahu betul bagaimana rasanya menderita sendirian, tanpa ada yang peduli. Tidak tega membiarkan makhluk itu terluka, ia memutuskan untuk mengikutinya. Jejak ular putih membawanya ke sebuah sungai kecil di tengah hutan. Di sana, ia menemukan ular itu sedang berusaha minum, meski tubuhnya masih lemah. Tanpa ragu, Dika merobek bagian bawah bajunya, mencelupkannya ke dalam air sungai, lalu dengan hati-hati membersihkan luka di tubuh ular itu. Setiap kali ia menyentuhnya, ular itu hanya mendesis pelan, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang.
Aku tidak tahu apakah kau bisa mengerti apa yang aku katakan, ujar Dika sambil terus merawatnya. Tapi bertahanlah, kau harus sembuh. Hari itu, Dika tidak pulang ke desa. Ia tinggal di hutan untuk menjaga ular putih tersebut, mencarikan dedaunan obat, dan membersihkan lukanya setiap beberapa jam. Ia bahkan membuatkan tempat berlindung kecil dari dedaunan, agar ular itu bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Selama beberapa hari berikutnya, Dika tetap berada di sana, memastikan luka ular putih itu membaik. Setiap malam, ia tidur di bawah pohon dengan perut kosong, karena tidak membawa makanan dari rumah. Tapi ia tidak peduli. Ia tidak menolong ular itu untuk mendapatkan imbalan. Ia hanya merasa bahwa jika ia bisa membantu makhluk lain, sekecil apapun, maka itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lalu, suatu pagi, saat ia bangun dari tidurnya, ia menyadari sesuatu. Ular putih itu sudah pergi. Setelah ular putih itu menghilang, Dika merasa ada yang berubah di dalam hutan. Suasana yang sebelumnya terasa biasa saja kini memiliki aura yang berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih misterius. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan aneh di hatinya, seolah sesuatu sedang mengawasinya. Hari mulai gelap saat ia bersiap untuk pulang ke desa. Namun, ketika hendak kembali, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari, sebuah celah batu besar yang tertutup oleh akar-akar tua. Penasaran, ia mendekati celah itu dan menyadari bahwa itu bukan hanya celah biasa, melainkan pintu masuk ke sebuah gua yang tersembunyi di balik lebatnya pepohonan. Angin berhembus perlahan dari dalam gua, membawa hawa dingin yang menusuk kulitnya. Meski hatinya sedikit ragu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab itu. Dinding gua dipenuhi lumut berkilauan yang anehnya memancarkan cahaya redup. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat ia merasakan sesuatu, sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hingga akhirnya, di tengah gua yang luas, ia melihatnya. Di sana, melingkar dengan tenang di atas batu besar, adalah ular putih yang sebelumnya ia tolong. Namun kali ini, ular itu tampak berbeda. Tubuhnya lebih besar, sisiknya bersinar seperti berlian, dan di matanya ada kilatan tajam yang penuh makna. Dika terpaku. Ia baru menyadari bahwa ular ini bukanlah ular biasa. Ular putih itu menatap Dika dengan tatapan yang dalam, seolah mengamatinya dengan cermat. Dika merasa tubuhnya menegang, tapi entah mengapa, ia tidak merasa ketakutan. Ada sesuatu yang menenangkan dari kehadiran ular tersebut. Tiba-tiba, suara lembut bergema di dalam gua, meskipun bibir ular itu tidak bergerak. Kau telah menolongku tanpa mengharapkan imbalan. Suara itu terdengar di kepalanya, membuatnya terkejut. Tidak banyak manusia yang memiliki hati setulus itu. Dika terbelalak. Ular ini berbicara langsung ke dalam pikirannya. Ia menggelengkan kepala, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tapi segalanya terasa nyata. Udara dingin gua, batu yang kasar di bawah kakinya, dan sinar mata tajam ular yang terus menatapnya. Aku adalah penjaga tempat ini, lanjut suara itu. Dan karena kebaikan hatimu, aku akan memberikanmu sesuatu yang berharga. Tapi ingat, kekuatan yang besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Dika menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Kemudian, perlahan, ular putih itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara mendesis yang panjang. Kata-kata kuno yang tidak pernah didengar Dika sebelumnya mengalir dari mulut ular itu, membentuk mantra yang aneh namun indah. Mantra yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suara ular putih bergema di seluruh gua, mengalun seperti nyanyian dari dunia lain. Dika mendengarkan dengan saksama, meskipun ia tidak memahami arti kata-kata itu. Perlahan, suara itu mulai merasuk ke dalam benaknya, seperti bisikan lembut yang langsung tertanam dalam pikirannya. Lafalkan mantra ini, dan kau akan memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu yang tak berharga menjadi sesuatu yang bernilai, kata ular itu. Namun, hanya mereka yang berhati bersih,
yang bisa menggunakannya dengan benar. Dika menatap ular itu dengan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. Ular putih mengangkat kepalanya, menatap Dika dalam-dalam. "Sentuhlah sehelai daun kering dan ucapkan mantra ini. Kau akan melihat sendiri keajaibannya." Dengan hati-hati, Dika mengambil selembar daun kering yang jatuh di dekat kakinya. Ia mengingat kata-kata yang tadi didengar dan mulai melafalkan mantra itu dengan suara pelan. Seketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Daun itu perlahan berubah warna. Dari coklat kusam menjadi emas berkilauan. Dika terperanjat, nyaris melepaskan daun itu karena terkejut. "Kekuatan ini adalah berkah," lanjut ular putih. "Tapi hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Jika kau menggunakannya untuk serakah atau merugikan orang lain, maka berkah ini akan menjadi kutukan." Dika menelan ludah. Ia masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Kini, di tangannya, sehelai daun biasa telah berubah menjadi emas murni. Dengan hati yang masih dipenuhi rasa takjub, Dika akhirnya meninggalkan gua setelah mengucapkan terima kasih kepada ular putih. Ia berjalan kembali ke desanya dengan langkah pelan, pikirannya penuh dengan apa yang baru saja ia alami. Di satu sisi, ia merasa beruntung mendapatkan anugerah ini, tetapi di sisi lain, ia juga takut. Bagaimana jika orang-orang mengetahui kekuatannya? Akankah mereka tetap memandangnya sebagai Dika si pencari kayu bakar, atau mereka akan melihatnya sebagai seseorang yang harus dimanfaatkan? Setibanya di rumah, Dika duduk di lantai tanah rumahnya yang sederhana. Ia menatap daun emas yang masih berada di genggamannya. Cahaya redup dari lampu minyak di sudut ruangan memantulkan kilauan pada permukaan emas tersebut. Dengan hati-hati, ia menyimpannya di dalam sebuah kantong kecil. Takut ada orang lain yang melihatnya. Rasa penasaran kembali muncul di benaknya. Apakah mantra itu benar-benar bisa digunakan kapan saja? Dengan hati-hati, ia mengambil sehelai daun lain dari luar rumahnya. Kali ini, ia melafalkan mantra tersebut dengan lebih percaya diri. Sekali lagi, keajaiban terjadi. Daun itu berubah menjadi emas dalam sekejap. Dika terdiam. Dadanya bergemuruh dengan berbagai perasaan. Kini, dengan kekuatan ini, ia bisa mengubah hidupnya. Ia tidak perlu lagi hidup dalam kemiskinan, tidak perlu lagi tidur dengan perut kosong. Namun, kata-kata ular putih terngiang di benaknya. Gunakan hanya untuk kebaikan. Ia menggenggam daun emas itu erat-erat. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang besar, tapi bagaimana ia harus menggunakannya? Malam itu, Dika hampir tidak bisa tidur. Ia terus menatap dua helai daun emas yang kini ia miliki. Kekuatan ini bisa mengubah hidupnya, tapi ia tidak ingin melupakan asal-usulnya. Ia teringat semua penghinaan yang ia terima, semua kesulitan yang ia hadapi. Namun, lebih dari itu, ia juga teringat orang-orang yang lebih menderita darinya, para janda tua yang kesulitan membeli makanan, anak-anak yatim yang tidur tanpa selimut, serta petani miskin yang ladangnya kering dan tak bisa panen. Keesokan paginya, Dika pergi ke pasar, membawa satu helai daun emas. Ia menemui seorang pedagang perhiasan dan berpura-pura menemukan emas itu secara kebetulan di hutan. Pedagang itu memeriksa daun emas tersebut dengan saksama, lalu menawar harga yang cukup tinggi. Dengan hati-hati, Dika menerima uang itu dan segera pergi sebelum ada yang curiga. Alih-alih membeli barang mewah untuk dirinya sendiri, Dika membeli makanan, pakaian, dan peralatan untuk penduduk desa yang kesulitan. Ia membawa sekantong beras ke rumah seorang ibu tua yang tinggal sendirian, memberikan pakaian baru kepada anak-anak yatim, dan membelikan benih untuk petani miskin agar mereka bisa kembali bercocok tanam. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka heran bagaimana seorang pemuda miskin seperti Dika tiba-tiba bisa membantu banyak orang. Namun, Dika hanya tersenyum dan berkata, "Tuhan selalu punya cara untuk menolong mereka yang sabar." Berita tentang kebaikan Dika segera menyebar ke seluruh desa. Namun, di balik semua itu, ada seseorang yang mulai merasa curiga, kepala desa Wirya. Ia adalah pria yang kaya dan berpengaruh, tetapi hatinya penuh dengan keserakahan. Ia tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya.
selama ia tetap bisa menikmati kemewahan di rumah besarnya. Suatu malam, ia memanggil 2 orang anak buahnya yang terkenal licik dan menyuruh mereka untuk mengawasi Dika. Temukan dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu, perintahnya. 2 orang itu mengikuti Dika ke hutan tanpa sepengetahuannya. Mereka bersembunyi di balik semak-semak dan mengintip setiap gerak-geriknya. Saat Dika mengeluarkan daun kering, mengucapkan mantra, dan melihat daun itu berubah menjadi emas, mata mereka melebar penuh ketakjuban. Tanpa menunggu lama, mereka segera kembali ke desa dan melaporkan semuanya kepada kepala desa. Keesokan harinya, kepala desa datang menemui Dika di rumahnya. Dengan senyum penuh kepalsuan, ia berkata, "Dika, kau pemuda yang luar biasa. Aku mendengar kau telah banyak membantu orang. Aku hanya ingin tahu, dari mana asal kekayaanmu?" Dika menatapnya dengan waspada. Ia tahu kepala desa bukanlah orang baik, tapi ia tidak ingin menimbulkan masalah. "Aku hanya berusaha membantu sebisa mungkin, Pak," jawabnya singkat. Namun kepala desa tidak puas. Ia mendekat dan berkata dengan suara pelan namun mengancam, "Aku tahu rahasiamu. Jangan coba-coba berbohong. Jika kau tidak mau membagikan kekuatan itu denganku, aku bisa memastikan hidupmu tidak akan tenang lagi." Dika merasa dadanya sesak. Ia sadar sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dika menatap kepala desa Wirya dengan tatapan tajam. Ia tahu bahwa pria itu tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. "Saya tidak mengerti apa yang Bapak maksud," jawab Dika, berusaha tetap tenang. Namun, kepala desa tidak bodoh. Ia tertawa kecil, lalu melambaikan tangannya ke arah luar. Seketika, 2 anak buahnya masuk ke rumah Dika, berdiri di kedua sisinya seperti penjaga yang siap menindas. "Dika, aku bukan orang yang suka menunggu," kata kepala desa dengan suara licik. "Katakan bagaimana caramu mendapatkan emas itu, atau aku akan memastikan kau tidak akan bisa hidup tenang lagi." Dika mengepalkan tangannya. Ia tidak ingin kekuatan ini jatuh ke tangan orang yang serakah. Namun, ia juga sadar bahwa melawan kepala desa berarti membahayakan nyawanya sendiri. Ia harus berpikir cepat. "Aku hanya menemukan daun emas itu di hutan," kata Dika akhirnya, berpura-pura pasrah. "Aku tidak tahu bagaimana bisa seperti itu, tapi aku bisa menunjukkan tempatnya pada kalian." Mata kepala desa berbinar penuh keserakahan. "Bagus, bawa aku ke sana sekarang juga." Tanpa pilihan lain, Dika berjalan keluar rumah dengan 2 anak buah kepala desa yang mengawalnya ketat. Dalam hati, ia berdoa semoga ada cara untuk keluar dari masalah ini. Dika membawa kepala desa dan anak buahnya ke dalam hutan, menyusuri jalan setapak yang pernah ia lewati sebelumnya. Malam semakin larut dan bulan purnama bersinar terang di antara pepohonan. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Saat mereka semakin dalam ke hutan, Dika akhirnya berhenti di depan gua, tempat ia bertemu ular putih. "Disinilah aku menemukannya," katanya, menunjuk ke arah celah batu besar. "Mungkin masih ada daun emas di dalam." Kepala desa tersenyum puas. Tanpa ragu, ia melangkah masuk, diikuti oleh kedua anak buahnya. Mereka menyusuri lorong gua yang gelap, tanpa menyadari bahwa Dika tetap berdiri di luar, tidak ikut masuk. Begitu mereka melewati batas tertentu di dalam gua, sesuatu yang aneh terjadi. Suara desisan panjang menggema dari kedalaman. Udara menjadi semakin dingin, dan dari bayangan gua muncul sosok besar berkilauan. Itu adalah ular putih, penjaga gua yang pernah menolong Dika. Mata ular itu menyala tajam, menatap kepala desa, dan anak buahnya yang kini gemetar ketakutan. "Kalian datang dengan hati yang dipenuhi keserakahan," suara lembut, namun mengancam bergema di seluruh gua. "Berkah ini bukan untuk kalian." Kepala desa mundur selangkah, tetapi terlambat. Tanah di bawahnya mulai bergetar, dan dari dalam gua muncul cahaya keemasan yang menyilaukan. Tiba-tiba, tubuh mereka terasa berat, kaki mereka sulit bergerak. Saat mereka menunduk, mereka terkejut melihat tangan dan tubuh mereka perlahan berubah menjadi batu. Dika yang berada di luar gua hanya bisa menyaksikan dengan mata lebar.
Ia merasa kasihan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah hukuman bagi mereka yang serakah. Dalam hitungan detik, kepala desa dan anak buahnya telah berubah menjadi patung batu yang berdiri kaku di dalam gua. Selamanya terperangkap di sana. Ular putih menatap Dika dan mengangguk pelan, seolah mengingatkan bahwa kebaikan akan selalu menang atas keserakahan. Dika menutup matanya sejenak, mengucapkan terima kasih dalam hati. Kini, ia tahu bahwa kekuatan ini bukan sekadar berkah, tetapi juga tanggung jawab besar. Dika berdiri di depan gua, menatap patung-patung batu yang dulunya adalah kepala desa dan anak buahnya. Ia menghela napas panjang. Ia tidak merasa bangga atas apa yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa keserakahan selalu membawa kehancuran bagi siapapun yang terjebak di dalamnya. Ular putih melingkar di dalam gua, lalu mendekat dan menatapnya dengan penuh makna. "Kau telah memilih jalan yang benar, Dika." Suaranya kembali bergema di benaknya. "Kebaikan hatimu telah menyelamatkanmu dari nasib buruk seperti mereka. Ingatlah, berkah ini hanya akan bertahan selama kau tetap rendah hati dan menggunakannya dengan bijak." Dika mengangguk dengan penuh hormat. "Aku mengerti," jawabnya. Ular putih tersenyum samar sebelum tubuhnya perlahan memudar ke dalam kegelapan gua. Seolah-olah ia telah menyelesaikan tugasnya. Dika menatap tempat itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berjalan kembali ke desa. Saat ia tiba, desa masih terlelap dalam kedamaian. Tanpa kepala desa yang serakah, mungkin kehidupan di sini akan berubah menjadi lebih baik. Ia tidak ingin kekuatan ini membuatnya menjadi penguasa baru. Sebaliknya, ia ingin tetap menjadi Dika yang dulu, pria sederhana yang hanya ingin membantu orang lain. Keesokan harinya, penduduk desa mulai menyadari bahwa kepala desa telah menghilang. Dika tidak mengatakan yang sebenarnya, hanya memberitahu mereka bahwa kepala desa telah pergi meninggalkan desa. Orang-orang tidak terlalu peduli, mereka hanya merasa lega karena akhirnya terbebas dari kepemimpinan yang menindas. Sejak hari itu, Dika terus menggunakan kekuatannya dengan hati-hati. Ia tidak pernah menimbun emas untuk dirinya sendiri, melainkan menggunakannya untuk memperbaiki kehidupan di desanya. Ia membantu para petani mendapatkan benih yang lebih baik, membangun rumah-rumah yang layak bagi mereka yang membutuhkan, dan memastikan tidak ada satupun anak yang tidur dalam keadaan lapar. Namun, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, Dika tetap hidup dengan sederhana. Ia masih bekerja di hutan, masih menolong orang-orang tanpa meminta imbalan. Ia tahu bahwa harta bukanlah segalanya. Yang benar-benar berharga adalah bagaimana ia menggunakannya untuk kebaikan. Berkat perbuatan baiknya, desa yang dahulu miskin perlahan menjadi makmur. Orang-orang mulai bekerja sama, saling membantu, dan tidak ada lagi yang hidup dalam kesulitan. Dika dihormati oleh semua penduduk, bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang tulus. Tahun demi tahun berlalu, dan Dika tetap setia pada prinsipnya. Ia tidak tergoda oleh keserakahan, tidak ingin menjadi penguasa, dan tidak ingin mencari kemewahan. Sampai akhirnya, pada suatu hari di usia senjanya, ia kembali ke hutan, ke gua tempat ia pertama kali bertemu dengan ular putih. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Sebuah patung kecil berbentuk ular putih, berdiri di tengah gua, seolah menjadi simbol dari semua pelajaran hidup yang telah ia jalani. Dika menutup matanya, mengucapkan terima kasih dalam hati. Ia tahu bahwa selama ia tetap berbuat baik, keberkahan itu akan selalu ada, meski dalam bentuk yang berbeda.